Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bertemu muka kembali. Kali ini kami akan menyampaikan tausiah dengan judul Sabar adalah inti kemuliaan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Akhlak yang baik intinya adalah pada sabar. Lihatlah betapa pribadi Rasulullah adalah pribadi yang sangat sabar. Dalam Al-Quran sabar disebutkan lebih dari 100 kali. Ini menunjukkan betapa pentingnya membina kesabaran dalam berislam. Disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah 155 yang sudah saya sampaikan tadi, yang artinya, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang berbahagia, maka kesabaran menjadi salah satu ujian utama untuk manusia dari Allah. Maka respon terhadap ujian ini tentu bersifat aktif. Oleh karena itu, sabar bukanlah sebuah kata yang bermakna pasif atau menunggu. Sabar adalah kata yang punya makna aktif. Maka kesabaran adalah satu kemampuan untuk menerima, mengolah, dan menyikapi kenyataan. Persoalannya adalah sejauh mana kita selalu menyadari bahwa kesabaran adalah ujian. Mari kita pindai dari ujian. Apakah ujian itu? Apakah ujian bermaksud mencelakai? Atau melukai? Atau bukan, bahkan mengazab? Tentu bukan. Ujian bermaksud menyeleksi. Siapakah yang pantas mendapatkan hadiah surga Allah, hadiah keridhaan Allah, dan siapa yang akan tidak mendapatkan keridhaan Allah, atau mendapatkan neraka Allah, atau mendapatkan azab Allah karena tidak lolos dalam ujian. Sebetulnya jawaban dari ujian Allah sudah jelas. Satu kata, yaitu sabar. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita buat sebuah ilustrasi. Dalam sebuah bencana, ada orang yang dalam bencana itu dia meninggal, ada orang yang dalam bencana itu selamat, ada orang yang dalam bencana itu dia terluka. Taruhlah kita ambil orang yang dalam bencana itu
sampai meninggal. Kalau dalam bencana ini meninggal, apakah ini sebuah ujian? Meninggal bukanlah ujian. Meninggal berarti batas umurnya, usianya sudah sampai di situ. Tapi persoalannya ketika dia menghadapi kematian itu 1 jam sebelum ajalnya datang, ini adalah ujian akhir bagi dia. Taruhlah dalam bencana itu seseorang tertimpa puing sehingga dia sekarat, rasa sakit yang sangat hebat dan pertolongan tidak segera datang. Orang ini pasrah kepada Allah dalam kesakitannya. Orang ini berzikir kepada Allah dalam kesakitannya. Orang ini tidak lupa bersyahadat kepada Allah. Maka dia adalah husnul khotimah. Sebaliknya, dalam kondisi yang sama, orang ini dalam keadaan tertimpa reruntuhan, dalam keadaan sekarat, dia mengumpat-ngumpat, dia merasa marah dengan pertolongan yang tidak segera datang. Bahkan dia merasa membenci kepada siapa orang yang tidak jelas, karena siapa saja yang ada di sekitarnya tidak jelas. Dia mengumpat kepada orang yang tidak jelas, tapi terus-terus mengumpat gitu. Dan sampai ajalnya dia hanya merasakan kekecewaan saja. Maka ini adalah su'ul khotimah. Kaum muslimin yang berbahagia, coba kita lihat, seandainya orang yang terluka, orang dalam bencana itu terluka, tertimpa puing-puing hingga kakinya remuk. Dalam kesakitan, apa yang dia bisa lakukan? Apakah dia hanya mengumpat saja? Seandainya satu orang dia seperti tadi memasrahkan diri kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Dalam kesakitan dia relakan segala sesuatu, ikhlasan segala sesuatu yang terjadi itu kepada Allah. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit dan akhirnya diamputasi. Yang terjadi, dia kemudian bersyukur kepada Allah. Hari-hari biasa berjalan, dia selalu bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan lebih panjang untuk beribadah kepada Allah, untuk terus menggali rahmat-rahmat Allah, untuk selalu memupuk pahala Allah. Maka orang ini akan selalu mendapatkan berkah dari Allah. Sebaliknya, orang yang tertimpa dan kemudian dia menggerutu saja, menyalahkan sesuatu, ketika dia diselamatkan kemudian diamputasi, kemudian setelah dia sembuh ternyata hanya tinggal 1 kaki, dia selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan bisa jadi dia menyalahkan Tuhannya. Seandainya kaki saya masih 2, seandainya, terus berandai-andai sehingga hidupnya hanya untuk menyalahkan orang lain. Ini hidupnya sudah tidak tenang, tidak berkah, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, mana yang akan kita pilih? Kesadaran itu tentu kita akan memilih yang kita bersabar mendekatkan diri kepada Allah. Maka bolehlah saya katakan, sabar sebagai upaya menahan diri dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.